Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak yang saya hormati, pada saat di bulan Ramadan ini kajian kita tentang keistimewaan kitab suci Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwa Al-Quran adalah salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kitab yang paling akhir yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun keistimewaan Al-Quran, yang pertama adalah konten Al-Quran itu tetap sepanjang masa tanpa ada revisi, dan ini bisa dibuktikan bahwa sejak zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman nanti, Al-Quran tidak akan ada perubahan sedikit pun. Lalu yang kedua adalah terjaga dari kontradiksi. Artinya Al-Quran itu senantiasa sesuai dengan zaman di mana orang itu berada. Di saat itu pula Al-Quran tetap rasional dan bisa dimengerti oleh semua pihak. Dan hebatnya lagi, Al-Quran itu sesuai dengan akal pikiran manusia. Orang intelektual bisa tahu tentang bagaimana makna dalam Al-Quran itu. Orang sesederhana apapun pemikirannya juga akan faham tentang bagaimana memahami Al-Quran itu. Lalu yang ketiga adalah mudah dihafal. Sampai detik ini belum ditemukan, dan banyak, rata-rata tidak bisa ditemukan, bahwa kitab-kitab suci bagi agama lain untuk bisa dihafal. Tetapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran itu ribuan bahkan jutaan manusia yang beragama Islam hafal dengan Al-Quran ini. Inilah kehebatan dan keistimewaan Al-Quran. Lalu yang keempat adalah bahasa Al-Quran itu tidak dapat ditiru. Al-Quran itu bahasanya cukup indah, dan bahkan di zaman sahabat Abu Bakar As-Siddiq ada pemalsuan Al-Quran. Dapat diketahui karena apa? Karena Al-Quran itu bahasanya susah untuk ditiru. Sepandai apapun orang itu, bahkan ahli sastra pun juga belum tentu akan mampu, dan bahkan tidak mampu untuk melakukan atau membuat tiruan-tiruan Al-Quran ini. Lalu yang kelima adalah membacanya adalah kebaikan. Al-Quran itu ketika dibaca, pahala bagi pembacanya. Dan bahkan pendengarnya pun juga akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang membaca Al-Quran. Itu Al-Quran. Berbeda dengan yang lain. Kalau membaca sesuatu atau membaca apa saja, ini belum tentu akan mendapatkan pahala. Tapi tidak dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran dibaca akan memperoleh pahala, dan pendengarnya pun juga akan memperoleh pahala dari pembacaan Al-Quran ini. Lalu yang keenam adalah Al-Quran adalah merupakan bentuk mental healer. Artinya Al-Quran itu ada terkaitannya dengan salah satu isu yang sekarang ini muncul adalah tentang di media sosial saat ini. Mental health itu namanya Al-Quran dapat berkontribusi dalam memberikan ketenangan batin bagi setiap manusia. Ingat bahwa Al-Quran ketika dibaca bagi pemiliknya atau bagi pembacanya, maka akan membuahkan ketenangan hidup dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketujuh, Al-Quran itu memuat kisah-kisah dalam Al-Quran yang nyata dan bahkan terperinci. Kita bisa melihat bagaimana kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam misalnya, Nabi Allah Musa alaihissalatu wassalam, Maryam, Nabi Dawud, dan seterusnya. Ini ada beberapa tamsil dan pelajaran besar di dalam kisah-kisah itu. Dan ini bisa dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang beragama Islam, terutama bagi orang-orang yang menyintai dan menyukai Al-Quran ketika dibaca.
Lalu yang kedelapan adalah Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang bisa memberikan syafaat bagi pembacanya. Kita lihat bahwa Rasulullah juga pernah bersabda, Al-Quran syafi'un musyafa'un wa makhilun musaddaqun. Artinya Al-Quran itu tempat syafaat bagi pembacanya, dan tempat dari sebuah kebenaran itu ada dalam Al-Quran. Bila seseorang berperilaku, maka tengoklah Al-Quran. Kalau dia sama dengan Al-Quran perilakunya, kebaikannya, maka tentu juga akan sama sesungguhnya apa yang dilakukan itu. Kemudian yang ke-9 adalah Al-Quran adalah hakim semua kitab sebelumnya. Al-Quran ini adalah kitab suci yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah membenarkan dan sekaligus melengkapi dari kitab-kitab sebelumnya. Misalnya dari kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalatu wassalam, atau misalnya kitab dari Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika Allah menurunkan kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Isa yang bernama kitab Injil, ini akan dibenarkan, artinya disempurnakan dalam setiap peradabannya di dalamnya, terutama dalam kaitannya dengan hukum-hukum agama. Kemudian yang paling akhir adalah Al-Quran itu kitab yang sesuai dengan keberadaban. Artinya perilaku manusia itu dilihat dari Al-Quran, dan keberadaban manusia senantiasa melihat bagaimana komentar Al-Quran dan bagaimana yang disajikan oleh Al-Quran, sehingga perilaku manusia itu bisa menjiwai tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekilas dari kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita menuju jalan yang diridhoinya. Atanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.